Di Al-Quran nggak ada, di hadis Rasul bilangnya haram. Kalau tadi turun derajatnya nih hadis yang 28 tadi jadinya makruh. Tapi nggak ada disebutin haram, di sini masih disebutnya melarang. Nah, kalau di hadis yang lain tadi disebutnya haram ya? Iya. Nyerah tuh. Gak tahu saya. Gak tahu. Sama kaidah sesahih-sahihnya hadis tidak boleh bertabrakan dengan doa. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabi ibadah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja-puji hanya kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, dan insya Allah kita juga akan mendapatkan nikmat kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwanul fillah, hazakumullah wa yakum. Kita bertemu lagi di Millennium Mengaji dan Kajian Hadis Online Channel yang mengkaji tentang kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di bab berikutnya yakni bab insyaallah bab tentang cara menghilangkan najis, yang insyaallah dipandu oleh Al-Muqarrab Al-Ustadz Al-Hafizullah Ustadz Ali. Semoga berguna bagi anak al-fakir khususnya dan juga umumnya kepada ikhwanul fillah. Waktu dan tempat Al-Ustadz tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsan ila fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ah wa kullu dalalah wa kullu dalalatin fi nar. Baik, ikutlah kita buka saja karena tadi buka tadi oleh hostnya. Kita buka bab kitab Bulughul Maram babu izalatin najasati wa bayaniha. Bab zala yazulu menghilangkan hilang langkah an-najasati najis wa bayaniha dan keterangan-keterangannya. Hadis pertama dalam bab ini atau hadis ke-27 dalam kitab Bulughul Maram
yang ada pada kitab saya ya. Tiap kitab berbeda-beda ada nomornya. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, su'ilah, berarti kalau domah su'ilah kan berarti fi'il madi majhul, fi'il madi majhul. Kalau ma'ruf sa'ala ya, majhul itu pasif ya. Kalau ma'ruf itu aktif. Su'ilah berarti pernah ditanya. Kalau salah bertanya. Tadi itu ya. Su'ilah Rasulullah SAW, telah ditanya, karena fi'il madi, bukan telah bertanya, telah ditanya. Rasulullah SAW amil khamr, ya, tentang khamr. Ya Rasul, apa sih khamr? Nah, itu ditanya tentang khamr. Ya, tutokhodu khola, yang dijadikan untuk bapak pembuat cuka. Boleh nggak dijadikan cuka? Homer dijadikan cuka, boleh nggak gitu kan? Kola tidak boleh. Sebenarnya haram. Akhrajau Muslim, dikeluarkan hadis itu oleh Imam Muslim, wa Tirmizi dan Tirmizi, wa qala hasan sahih. Kata Tirmizi hadisnya hasan sahih. Ya, hadisnya ada di kitab Muslim, nomor hadisnya 1983. Berarti khomer adalah haram. Apapun, dijadikan apapun, kalau bahan dasarnya hamba khomer, maka haram. Ya, maka haram. Ada hadis yang lain dalam riwayat Muslim nomor hadis 2003. Muslim 2003. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan namanya khamr, disebut khamr. Ya, wa kullu muskirin, dan setiap yang memabukkan haramun. Haram. Wa man sarabal khamr. Wa man sarabal khamr di dunia, siapa saja yang meminum khamr di dunia, famata, lalu dia mati, wa huwa yudmin minuha, dan dia mati dalam keadaan kecanduan khamr, mati, lam yatub, belum bertobat, lam yasribuha, maka dia tidak akan bisa minum khamr fil akhirah, di akhirat nanti, yaitu di jannah, di surga. Ya, jadi setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Ya, di sini khamr ini unik. Ya, kenapa diharamkan? Diharamkan, satu, karena ilatnya memabukkan, dua, karena zatnya yang diharamkan, dua-duanya. Ya, karena zatnya khamr itu diharamkan, apa akibat yang ditimbulkan juga diharamkan. Ya, kalau babi kan yang diharamkan apa namanya, zatnya kan, dimakan ya. Itu khamr zatnya dan akibatnya. Kalau akibat makan babi apa? Kenyang ya. Kenyang doang. Ya. Kalau khamr minum khamr pasti mabuk. Mabuk itu jadi haram. Sedikit banyak haram. Nah, termasuk dijadikan bahan dasar vaksin ya. Vaksin itu ada sebagian besar dari sesuatu yang haram, vaksin babi. Ini jadi kaidah, setiap yang haram, yang dasarnya haram, khamr kan haram, dijadikan cuka, dijadikan apa itu haram. Kenapa? Dasarnya begitu. Ya, kalau nggak ada dasar itu, dari itu nggak bisa jadi gitu. Kalau jadi A terus jadi B, gitu kan? Kalau nggak jadi A-nya, B nggak ada, gitu kan? Nah, saya sering Bapak sering berdebat dengan teman-teman di ulama-ulama Jawa ya, tentang menghalalkan vaksin. Dan mereka mengakui bahwa vaksin itu berasal dari salah satu dari zat babi. Tapi di proses babi itu hilang zatnya, menjadi vaksin. Jadi pada saat jadi vaksin
unsur babi sudah hilang, maka udah nggak haram, kata mereka. Ilatnya sudah tidak ada, yang menyebabkan haram tidak ada, kata mereka. Saya bilang ini nggak akan ada di vaksin kalau ada bahan dasarnya. Ya Pak Romi nggak mungkin ada kalau nggak ada hubungan antara bapak ibunya kan. Jelas ya. Artinya nggak mungkin ada tempe kalau nggak ada kedelai gitu. Walaupun dibuat apa gitu kan, kedelai hilang, tetap hasil ada dari kedelai gitu ya. Baik, hukumnya haram. Hadisnya nomor apa, Al-Qur'annya Al-Maidah 90. Surat kelima ayat 90, Allah telah mengharamkan khamr. Khamr itu pengharamannya bertahap ya. Pengharamannya di Al-Maidah 90. Ya, baik. Berikutnya. Wa anhu dan daripadanya, artinya masih dari anak Malik. Kala dia telah berkata, lama karena yamal Khaybar, lama ketika ya ketika karena yamal Khaybar adalah pada hari peperangan Khaybar ya, di hari peperangan Khaybar. Amaro Rasulullah SAW amaro memerintahkan, dan di film tadi ma'ruf karena pada depannya, kalau depannya umiru berarti kedoma berarti maju. Kalau amaro fatah kan berarti ma'ruf, telah memerintahkan. Kalau doma telah diperintahkan ya. Rasulullah SAW telah memerintahkan Aba Tolha ya, Aba Tolha. Siapa Aba Tolha? Ya, suaminya Ummu Sulaim ya. Suaminya Ummi Sulaim ya, Aba Tolha itu ya. Fanada untuk memberi pengumuman. Oh ya, utahlah sini. Pengumuman tuh gitu maksudnya ya. Umumkan, beritahu kepada orang-orang. Ya. Apa pengumumannya? Innallaha, Allah wa rasulahu dan rasulnya ibai apa yanhanikum telah melarang kamu semua anil luhumil humuril ahliyah ya, dari memakan daging ya, dari daging humuril ahliyah keledai kota, keledai negeri ya. Wa innaha karena semuanya yaitu kembali ke keledai ya, rijisun kotor. Kotor mutafakun alaihi, hadisnya sahih. Sanadnya sahih ya. Bukhari nomor hadisnya 5528, Muslim nomor hadisnya 1940. Ya, ada lagi di Nasai jilid 1 ya, halaman 56. Kalau di kitab saya, kitab Nasai, saya nggak punya nomor hadisnya. Karena nggak dicantumkan nomor hadis, hanya ditahu jilid berapa, halaman berapa. Ya, jilid 1 halaman 56 itu Nasai. Jadi menurut hadis ini, ya menurut matanya, menurut redaksinya, bahwa keledai negeri itu dilarang. Nabi melarang para sahabatnya untuk makan daging keledai negeri. Pertanyaannya, larangan apa? Haram, apakah makruh? Kira-kira gimana? Hukum makan daging keledai negeri dalam hadis ini hukumnya haram apa makruh? Silakan, bagi yang tahu boleh jawab, salah nggak apa-apa. Kalau melarang berarti haram dong, Ustaz. Melarang berarti haram. Baik, ya. Larangan berarti haram. Tidak semua larangan jadi haram. Bawang putih hukumnya apa? Makan bawang putih kan dilarang juga. Oh iya. Jangan makan bawang putih, ada hadisnya kan? Iya. Haram juga berarti kan larangan juga itu. Oh iya. Ya. Tidak semua yang dilarang itu diharamkan. Ada kaidah fikihnya begini, kaidah usulnya. Al-khulfu fi nahi tahrim, asal pada larangan, bagi larangan ya litahrim, baginya haram. Bila kecuali madalah dalil ala khilafihi, kecuali jika ada dalil yang menyelisihinya, yang memalingkannya, atau yang bertentangan menentangnya. Ya, larangan menjadi haram bila larangan ini tidak ada yang menentang satu dalil. Contoh, babi haram nggak babi? Haram.
haramkan larangannya. Ada nggak ada satu hadis saja, ada hadis Quran ayat yang bilang hadis apa bab itu tidak haram, ada nggak? Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Ya. Saya tahu banget sih. Ya. Maka itu bapak apa namanya hukum larangan babi, semua ayat sudah hadis benar sepakat, maka hukumnya haramnya jelas mutlak ya, khomer juga haram. Nah sekarang kalian hukumnya apa? Larangan juga. Iya. Larangannya haram. Larangannya apa? Haram tidak. Inilah apa kaidahnya kata kerja larangan. Kita lihat kalau dihukumi haram maka bertentangan dengan Al-Maidah ayat 3, bertentangan dengan Al-Baqarah 1:3. Ya, Al-Maidah ayat 3 pengharaman tentang bangkai, babi, daging, darah ya, darah, Tuhan. Bangkai, darah dan babi dan binatang yang disebut tanpa menyebut nama Allah. Begitu pula dalam Al-Baqarah 1:3, artinya hampir sama. Ada itu di An-Nisa juga ada ya. Yang Allah haramkan itu hanya apa, Pak? Hanya babi, bangkai, darah, dan tidak disebut nama Allah. Dan binatang ini kan umum nih, yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, bisa apa saja. Bisa halal. Tapi yang ada namanya 3. Bangkai juga bentuk umum kan? Ya. Darah juga bentuk umum. Tapi binatang yang disebut namanya jenisnya hewannya adalah apa? Ya berarti Nabi tidak disebut babi keledai tidak disebut di sana di Quran. Yeah. Berarti berbeda dengan apa yang Allah haramkan. Berbeda dengan apa yang Allah haramkan. Allah bilang yang Allah haramkan adalah babi. Tidak ada keledai. Yeah. Maka kok keledai bisa jadi haram? Ya, berarti bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kan ini kan hadis Nabi, hadisnya sahih, sanadnya sahih. Bukan Nabi yang berbicara. Ya, Nabi yang berbicara. Pertanyaannya, hadis sahih, syarat hadis sahih kan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Yeah. Hadis sahih boleh nggak bertentangan dengan Al-Quran? Seharusnya nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh tidak? Nggak boleh. Hadis sahih boleh tidak bertentangan dengan Al-Quran? Tidak boleh. Nah, mungkin juga Rasul utusan Allah. Rasulullah utusan Allah. Berarti kan kepanjangan tangan Allah. Yeah. Dutaknya Allah. Yeah. Mandatnya Allah. Ya, kalau saya mengirim utusan, ya, katakan utusannya Emirat Arab utusan saya. Berarti utusan tersebut adalah mewakili saya. Yeah. Ya, pertanyaannya boleh nggak berbeda dengan apa yang saya maksud? Nggak boleh. Nggak boleh seharusnya. Nggak boleh. Karena apalagi kita Aisyah, Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan. Betul. Artinya semua isi Al-Quran Rasul yang praktekkan. Ya, nggak mungkin praktek Rasulullah berbeda dengan Al-Quran. Jelas ya. Kalau ada yang berbeda dengan Al-Quran, Allah tegur langsung. Contoh, pernah Nabi mengharamkan mati. Dalam Quran Al-Tahrim surat 66 ayat 1. Allah tegur langsung, apakah kamu mau mengharamkan apa yang aku halalkan? Ya, Allah tegur langsung. Nabi pada saat itu mati bukan keledai. Ada di Quran. Artinya seorang Nabi juga tidak punya hak, tidak boleh menambah-nambah sesuatu yang tidak ada dalam Quran, yang tidak Allah perintahkan. Yang tiku anil hawa wa illa wahyu yuhwa. Yang Nabi ucapkan, yang Nabi berbuat itu adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Semua adalah wahyu. Artinya kalau salah, berarti bukan dari Nabi. Nah kalau hadis sahih, sanad sahih, tapi bertentangan dengan Al-Quran, berarti bisa dipastikan bukan Nabi yang berbicara. Jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Iya. Paham? Jadi sih. Bagaimana hukumnya? Saya mau tanya. Ini keledai ini haram atau tidak? Iya, makanya ini bertentangan dengan Al-Quran, Ustaz.
Nah, Tapi bertentangan dia dengan Al-Quran. Bertentangan. Iya. Betul. Allah bilang segini yang diharapkan sampai. Berarti Rasul menambahkan. Sangat tidak elok kita menuduh Rasul menambah-nambahkan. Iya. Maka demi menjaga nama baik Rasulullah, maka kita tolak hadis. Oke. Walaupun perawinya Anas bin Malik nih Ustadz ya. Anas bin Malik itu kan yang tinggal sama Rasulullah ya. Periwayatnya Anas bin Malik padahal ya. Dan ini perawinya atau yang meriwayatkan Anas bin Malik. Kedengaran nggak Ustaz? Sanadnya terhubung, sanadnya sahih. Iya, sahih lagi, mutafik alaih lagi. Matanya. Jadi begini. Oh, matan. Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Ya. Nah, tetap Bukhari itu bukan Quran. Muslim itu bukan Quran. Tetap harus baca lagi gitu kan. Hadis itu kan buatan manusia, bisa benar bisa salah. Kalau Quran harus kita terima. Nah, kalau hadis kita dudukkan, kita periksa ketat. Misalnya ketat, jangan sampai tadi mengagalkan hadis, tapi yang Quran ditinggalkan. Hadis kita terima, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jelas ya? Baik. Nah, atau jalan kedua, hadis ini kita terima. Oke. Iya, jalan pertama hadis ini kita tolak, karena bertentangan dengan Al-Quran. Atau hadis yang jalan kedua kita terima, namanya tarik jam. Kalau tadi tarik tarjih, kita tolak hadisnya. Quran sama hadis diadu, menang Quran, maka hadis dibuang. Kalau itu namanya tarik tarjih. Kalau tarik jam, dua-dua dipakai, hukumnya beda. Yang di Quran lebih tinggi, hadis di bawahnya. Nah, kalau Quran ini haram, hukumnya di sini berarti harus makruh. Maka tidak ada yang dibuang. Oh, gitu. Jelas ya? Iya. Jelas ya, maka hukumnya di sini, larangan di sini bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Kalau ini tidak bertentangan. Jelas? Ya, paling nggak level hadis 28 ini makruh ya Ustaz ya? Bukan haram, tapi makruh jatuhnya. Kenapa? Jadi level hadis 28 ini makruh. Hadisnya sahih, tapi hukumnya di bawah Quran, makruh. Jelas ya? Ini bisa jadi perdebatan di antara. Iya, ini bisa menjadi perdebatan. Kita kulik dulu ya. Mending kita habiskan dulu dua hadis ini. Ya, daripada kita panjang-panjang, nggak jelas, nggak paham, mending kita selesaikan dulu kan? Iya. Secara jantan gitu ya. Secara jantan dan betina Ustaz. Karena bagi tolibul ilmi, bagi para penuntut ilmu, kalau nggak pakai guru ini, seperti saya dulu nggak pakai guru, langsung pertama bingung karena tadi benar beda sama kurang dekat. Ayo. Ya, jadi kalau buat para penuntut ilmu ini seperti saya dahulu, kalau baca hadis gitu, nah ini pertama memang bingung, kok beda ya sama Al-Quran. Di Al-Quran nggak disebut tuh keledai itu haram. Yang kedua, oh berarti ini tambahan nih, keledai juga termasuk yang haram. Nah, tapi karena setelah penjelasan, walaupun hadis riwayatnya ini mutafik alaih lagi, hadis riwayat sahih Bukhari plus Muslim lagi nih, dua periwayat hadis yang masyhur, yang terkenal. Udah gitu yang meriwayatkannya Anas bin Malik lagi nih. Anas bin Malik itu kan salah satu yang tinggal di Rasulullah ya kan, Ustaz? Iya. Dari kecil sampai Rasul meninggal kan ya, setahu saya kalau dengerin sirah nabawiyah. Tapi akhirnya saya masuk akal tadi kalau disebut jatuhnya ke makruh gitu. Karena kalau makruh berarti ya Al-Quran tetap yang nomor 1, hadis ini nomor 2. Ya. Baru nyambung saya. Tadi agak ngeblank. Ya. Kayaknya nggak setuju nih. Oke. Ya, gitu. Jadi kalau jalan tengahnya adalah tarik jam'i. Ya kita pakai hadis tersebut, hadis sahih. Ya. Kalau kita tolak hadisnya, berarti menjatuhkan sahabat Nabi. Betul.
Betul. Ya, kalau kita angkat hadisnya, menjatuhkan nabinya. Iya. Ya, maka jangan gimana? Kita angkat hadisnya, hukumnya beda. Ini kalau nggak ilmiah nggak? kok ilmiah ini Ustaz. Kalau nggak belajar ini kita akan menuduh Anas bin Malik ini bohong. Kita bisa menuduh Abu Talha bohong ya. Atau Bukhari Muslim yang bohong. Makanya perlu kedewasaan, iya, dalam berpikir, jangan terburu-buru menentukan sebuah hukum. Iya. Dipahami dulu kalimatnya, redaksinya, Iya, pahami maksudnya apa sih. Makanya untuk menentukan sebuah hukum itu prosesnya panjang. Iya. Dan makanya ulama hadis yang disebut muhadis tidak bisa disebut fuqaha. Tidak bisa dia menetapkan hukum. Iya. Dia hanya bisa disebut muhadis, pakar hadis. Iya, betul. Pakar hukum tidak bisa. Iya. Ya, dia harus belajar satu tingkat lagi di atasnya menjadi fuqaha, pakar hukum. Tapi kalau sudah menjadi fuqaha, dia ngerti hadis. Iya. Itu dia orang fuqaha, ngerti hadis, muhadis dia tidak ngerti hukum. Wawasannya dia harus, iya, wawasannya harus lebih luas ya Ustadz ya. Dia harus tahu tentang siapa perawinya. Dia harus tahu mungkin sejarah ini asbabun wurudnya gitu ya. Juga mungkin asbabun nuzulnya satu Al-Quran harus luas ya Mas Aro. Ini tambah kecil aja ilmu kita. Baik. Nah, lanjut Ustaz. Sekarang sudah mulai paham. Paham. Kalau sudah mulai paham, saya kasih studi kasus. Tadi kan keledai ini yang diharapkan nih. Dan hadis ini sahih. Ya. Bagaimana dengan anjing? Anjing itu kan. Saya ingin nebak nih. Pasti Ustaz nggak mau begitu nih. Saya nggak tahu jawabannya. Karena anjing nggak, kalau nggak salah anjing nggak disebut di Al-Quran ya Ustaz ya. Nggak tahu kalau di hadis yang lain. Di Al-Quran disebut nggak anjing itu? Iya. Kayaknya enggak ya. Ya gimana? Nggak di Al-Quran nggak ada. Saya nggak tahu. Karena tadinya saya mau nanya, cuman saya nunggu sampai habis ini. Saya udah keburu ditanya dulu. Bagaimana dengan binatang bertaring? Ya, betul. Binatang yang kecil-kecil, semut, lalat, rayap. Binatang yang makan dengan cengkeraman kayak elang. Ya, gimana dengan buaya, binatang buas, singa, macan. Reptil, iya. Bagaimana hukumnya? Saya nggak nemu di Al-Quran. Tapi mungkin di hadis ada mungkin. Nggak tahu saya. Nggak tahu Ustaz. Seharusnya haram ya seharusnya. Oh sama kayak haram pakai dalil. Iya. Oh gitu. Sama kaidahnya. Makruh juga berarti. Janganlah kamu makan binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Iya betul. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul telah mengharamkan. Ada kalimat haram di situ. Rasul telah mengharamkan binatang buas yang bertaring tadi. Binatang buas Rasul telah mengharamkan. Hadis sahih, hadis sahih. Secara sanad, secara matan kita cerita. Oke. Di Al-Quran nggak ada, tapi di hadis Rasul bilangnya mengharamkan. Iya, hadisnya sahih Pak. Bertaring dan berkuku tajam itu hadis sahih, itu populer loh hadisnya. Iya. Masyhur. Tapi kayaknya kan diskusikan. Iya. Kalau boleh ilmi kan? Iya. Cuma saya nggak tahu. Di plus dulu otaknya. Di plus dulu. Di Al-Quran nggak ada. Di hadis Rasul bilangnya haram. Kalau tadi turun derajatnya nih hadis yang 28 tadi jadinya makruh. Tapi nggak ada disebutin haram, di sini masih disebutnya melarang. Nah kalau di hadis yang lain tadi disebutnya haram ya. Iya. Nyerah tuh. Gak tahu saya. Gak tahu. Sama kaidah sesahih-sahihnya hadis tidak boleh bertabrakan dengan Quran. Ini fondasi dasar. Hadis sahih tidak boleh melawan Quran. Iya. Tidak boleh melawan Quran. Kalau bila ada hadis sahih bertentangan dengan Al-Quran,
Bisa dipastikan itu bukan tidak tahu. Bukan Nabi yang berbicara, menyandarkan ke Kepada Nabi, Nabi. Iya. mengatasnamakan Nabi. Karena nggak mungkin seorang utusan berbeda dengan yang mengutus. Betul. Itu masuk logika sih. Sangat tidak mungkin. Allah bilang A, Nabi bilang B. Allah bilang B, ditambahin lagi, berarti secara langsung utusannya bandel nih. Iya. Secara betul kalau dibilang begitu, berarti ini bertentangan nih. Tidak amanah. Berarti kan secara langsung kita menurut Rasulullah Betul. tidak amanah. Betul. Ya, makanya ada hadis yang berbunyi, barang siapa berdusta atas nama Iya. berat, Masya Allah. maka siapkanlah tempat duduknya di neraka Neraka jahanam. jahanam. Berdusta dengan atas namaku berbeda dengan berdusta dengan selain aku, kata Rasulullah. Kenapa? Berdusta kepada Rasul, padahal berdusta kepada Allah. Karena Rasulullah itu Allah. Hati-hati membawakan pesan hadis itu di seolah di hadis dari Nabi, padahal itu kan jelas ya. Ya. Karena berat sekali, maksudnya Nabi bertemu dengan sangat tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Maka kalaupun bertemu isinya hadis katakan hadis Syafi'i gitu kan, maka isinya harus berubah, hukumnya harus berubah. Allah menerangkan yang haram, Rasul menerangkan yang makruh. Ya kan, masa Allah lupa sih menyantumkan anjing di situ, singa di situ, menyantumkan keledai di situ dalam Al-Quran. Masa Allah lupa sih? Ya, hebat sekali menuduh Allah lupa menyantumkan singa, binatang yang bertaring dalam Al-Quran. Jelas. Jadi kesimpulannya makruh gitu, Ustaz? Makruh, Pak. Makruh. Anjing tadi berarti makruh. Singa makruh. Singa makruh. Ya semakruh saya nggak makan anjing, Pak. Iya. Karena makruh itu apa? Soal badal. Definisi makruh apa? Ya, huwat talbut sarki, gori jaziman. Ia adalah makruh itulah yang dituntut untuk ditinggalkan. Bukan dengan kuat. Makruh itu dituntut untuk ditinggalkan. Gairi jaziman, bukan tuntutan yang keras. Tapi kalau haram, yang dituntut untuk ditinggalkan dengan keras, itu haram definisinya. Nah, anjing makruh, bisa nggak makan anjing. Kenapa? Makruh apabila ditinggalkan berpahala nggak? Pahala, otomatis. Berpahala. Maka walaupun anjing makruh, saya nggak makan anjing. Dirubah mindsetnya. Oh makruh berarti boleh. Jangan tahan dulu, makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Jelas nggak? Ya. Alhamdulillah, nih ilmu lagi nih Ustadz nih. Mungkin orang termasuk saya mungkin ya. Dulu ngambil istilah itu ambil singkat aja, makruh berarti ditinggalkan ditinggalkan atau tidak dikerjakan, ditinggalkan atau dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Ternyata harus detail, sama seperti sunnah ya kan. Kalau sunnah kan kita mikirnya, dulu saya mikirnya dikerjakan mendapatkan pahala. Nah ini tinggal nggak apa-apa. Iya, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Padahal pahalanya gede gitu ya kan. Sama kayak kalau sunnah itu berusaha untuk dikerjakan. Ya. Kalau nggak bisa mau diapain? Iya. Nih, insya Allah saya tulis di kolom deskripsi ini. Kalau untuk dikerjakan, kalau tidak bisa mau diapakan? Iya. Kalau yang makruh berusaha untuk ditinggalkan. Apain kalau ya, tapi kalau paham ya kan? Iya. Sekarang saya baru mengerti itu surat Al-Maidah ayat 3. Kenapa Allah hanya mencantumkan disebut secara zohir gitu babi gitu ya? Kenapa nggak ditulis semua begitu? Saya mumet. Udah jangan banyak dulu Ustaz. Segitu dulu.
Itu dulu ya. Iya. Baik. Masya Allah, Ada lagi. Gak tadi kayak langsung bimbang nih. Alhamdulillah, ya udah mungkin nanti kita. Makanya saya bilang tadi saya hadir itu mendobrak tembok yang Betul. Dan ini mendobrak kebingungan saya sebenarnya Ustadz. Ada beberapa kalau hadis saya baca itu sebenarnya bingung. Memang ya apalagi kan saya seorang akademisi itu. Kalau misalnya ada yang bertentangan biasanya saya kasih note tuh. Apa ya disebutnya? Catatan kaki itu. Tapi kok di sini nggak ada catatan kakinya ya? Misalnya hadis nomor 28 itu hadisnya misalnya makruh karena ini gitu. Kan kalau orang yang baca hadisnya ini kan langsung telan bulat-bulat kan. Oh, Allah dan Rasulnya lagi disebutnya. Allah dan Rasulnya melarang kalian makan daging keledai. Oh, berarti haram udah. Kan begitu. Oke, kita lanjutkan. Makanya perlu ngaji sama guru penting. Betul banget. Jangan ngaji sendirian. Iya, betul. Mas, alhamdulillah nih kebingungan saya sedikit-sedikit sudah terurai. Baik, kita lanjutkan ke kajian di kemudian hari ya Ustaz ya. Baik, ikhwanul muslim, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi dan semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat. Semoga segala kesalahan kita diampuni dan diganti dengan kemahamurahannya. Qul haq min rabbikum. Semua yang benar datangnya dari Allah, semua yang salah mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La